Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, kita kembali lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah kimia organik 2 ya. Dimana untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai derivat asam karboksilat. Sebelum membahas materinya lebih jauh, ada baiknya saya sampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran yang ingin diraih dari materi ini. Jadi, capaian pembelajaran yang ingin diraih atau dicapai itu diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang apa itu derivat asam karboksilat ya. Jadi, kalau sudah paham, diharapkan nanti materi ini bisa menunjang untuk pembelajaran di semester tingkat selanjutnya ya. Semoga informasi yang didapat dari pembelajaran di materi ini bisa memudahkan pemahaman untuk materi yang berkaitan di semester selanjutnya. Nah, pada materi ini kita akan membagi outline pembahasannya menjadi 4 bagian. Di mana pada bagian pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kereaktifan dari derivat asam karboksilat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat spektral derivat asam karboksilat. Dan yang terakhir, kita akan bahas mengenai 2 jenis senyawa yang termasuk ke dalam derivat asam karboksilat. Sebenarnya ada kelompok senyawa lain yang juga termasuk ke dalam derivat asam karboksilat, tapi kelompok senyawa tersebut akan kita bahas di video selanjutnya. Di video ini kita cukup bahas 2 dulu ya. Oke, sebelumnya mungkin ada baiknya kita bahas dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan senyawa derivat asam karboksilat ya. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kata derivat itu sama artinya dengan turunan. Makanya, istilah lain dari derivat asam karboksilat itu juga dikatakan sebagai senyawa turunan asam karboksilat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan senyawa turunan asam karboksilat ini? Jadi, senyawa turunan asam karboksilat itu merupakan senyawa yang dia awalnya berasal dari asam karboksilat, dari senyawa asam karboksilat yang mengalami pergantian gugus OH. Nah, gugus OH yang mana yang tergantikan? Seperti kita ketahui sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya, gugus fungsi asam karboksilat itu adalah terdiri dari COOH. Nah, pada gugus OH pada COOH itulah yang akan pergi, kemudian digantikan oleh gugus fungsi yang lain sehingga terbentuk senyawa baru. Senyawa barunya inilah yang dikatakan sebagai senyawa turunan atau senyawa derivat asam karboksilat ya. Gugus apa saja sih yang bisa menggantikan OH? Nah, di sini ada beberapa gugus, misalnya gugus OH ini dia bisa digantikan oleh senyawa amina atau NH2 sehingga kalau digantikan oleh gugus amina itu akan terbentuk senyawa baru, kelompok senyawa baru yang dikatakan sebagai kelompok amida. Kalau gugus hidroksil atau gugus OH-nya digantikan oleh gugus OR atau oksigen alkil, maka yang terbentuk itu namanya adalah kelompok senyawa ester, di mana reaksi pembentukannya sudah kita bahas juga ya di video yang lalu. Reaksinya itu dinamakan dengan reaksi esterifikasi ya. Ada juga gugus OOC yang bisa menggantikan gugus OH pada asam karboksilat. Nah, ini akan kita lihat pasti kelompok senyawanya. Nah, selain itu,
Ada ciri khas lain dari senyawa turunan asam karboksilat ini. Jadi, semua senyawa yang termasuk ke dalam senyawa turunan atau derivat asam karboksilat itu apabila kita lakukan reaksi hidrolisis atau senyawa tersebut dihidrolisis, maka produk yang terbentuk itu merupakan senyawa asam karboksilatnya. Nah, jadi dia akan ketika mengalami reaksi hidrolisis, itu produknya kembali menjadi senyawa asam karboksilat. Nah, ini adalah dua hal atau dua poin penting dari senyawa turunan asam karboksilat. Jadi, ini poin penting yang memudahkan kita untuk menganalisa atau mengingat apakah sebuah senyawa itu termasuk ke dalam kelompok turunan asam karboksilat. Oke, saya harap sampai sini kalian bisa memahami dengan mudah mengenai apa sih yang dimaksud dengan turunan asam karboksilat ini dan apa bedanya dengan senyawa asam karboksilat. Selanjutnya, apa saja sih kira-kira yang termasuk ke dalam senyawa turunan asam karboksilat? Nah, jadi ada 5 kelompok yang termasuk dalam derivat asam karboksilat. Bisa kalian perhatikan di slide, ini merupakan rumus struktur dari asam karboksilat, di mana ini adalah gugus alkil, kemudian berikatan dengan gugus fungsi COOH. Nah, ketika OH-nya ini pergi, digantikan oleh gugus fungsi lain, maka inilah yang akan terbentuklah di sini yang dinamakan dengan senyawa derivat asam karboksilat. Senyawa pertama yang termasuk ke dalam derivat asam karboksilat itu ada halida asam. Nah, pada halida asam ini, posisi OH pada awalnya senyawa asam karboksilat itu akan tergantikan oleh gugus fungsi X. Apa sih gugus fungsi X? Seperti kita ketahui, gugus fungsi X itu adalah gugus fungsi untuk senyawa halogen ya. Atau senyawa yang termasuk ke dalam golongan 7A. Apa sajakah yang termasuk dalam senyawa golongan 7A? Di sini ada fluor, ada klor, ada brom, dan ada iodin. Nah, jadi ketika OH-nya digantikan oleh fluor, klor, atau brom, ataupun iodin, maka senyawa dengan struktur fungsi RCOX ini masuk ke dalam gugus atau ke dalam kelompok halida asam. Nah, kedua, senyawa derivat asam karboksilat yang kedua itu ada kelompok anhidrida asam. Kalau pada anhidrida asam ini, gugus OH-nya digantikan oleh OOC tadi ya. Jadi ini adalah kalau mudahnya anhidrida asam itu sebenarnya penggabungan dua buah gugus asam karboksilat atau dua buah gugus asam karboksilat yang bereaksi. Jadi ada dua senyawa asam karboksilat yang bereaksi, di mana gugus pertama atau di mana senyawa pertama senyawa asam karboksilat pertamanya itu akan melepaskan gugus hidroksil, sedangkan pereaksinya senyawa asam karboksilat yang menjadi pereaksi itu akan melepaskan ion H+ saja. Nah, sehingga nanti akan terbentuk anhidrida asam. Ini asam karboksilat pertama, dia melepaskan OH atau hidroksilnya, yang asam karboksilat kedua itu hanya melepaskan ion hidrogennya saja, RCOO ini ya. Nah, ini anhidrida asam adalah contoh senyawa asam karboksilat kedua. Selanjutnya, ada lagi senyawa ester. Nah, ester ini juga termasuk ke dalam derivat asam karboksilat. Oke. Di mana senyawa ester ini dia punya ciri khas khusus. Biasanya senyawa ester itu punya aroma yang menghasilkan aroma tertentu ya. Dari aroma-aroma yang dihasilkan ini umumnya senyawa-senyawa ester itu banyak yang digunakan sebagai bahan baku untuk
pengobatan, terutama pengobatan dengan pemanfaatan aromaterapi. Seperti itu ya. Nah, reaksi pembentukan ester ini dikenal dengan istilah reaksi esterifikasi. Pada senyawa ester di sini, gugus OH asam karboksilat itu digantikan oleh gugus oksigen alkil yang berasal dari alkohol. Jadi esterifikasi asam karboksilat itu kan reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol. Nah, kelompok lainnya itu juga ada amida. Kalau amida ini OH-nya digantikan oleh amina, oleh NH2 ya. Biasanya ini asam karboksilatnya akan bereaksi dengan senyawa amonia kalau di sini. Dan gugus fungsi yang terakhir, bukan gugus fungsi, maksud saya kelompok senyawa derivat asam karboksilat terakhir itu ada nitril. Kalau pada nitril, ini dia karbonnya berikatan dengan nitrogen. Oke. Nah, itu adalah pengantar untuk derivat asam karboksilat. Selanjutnya, karena di sini ada beberapa macam senyawa. Nah, senyawa-senyawa ini dia memiliki kereaktifan yang berbeda-beda. Jadi, kalau ditinjau, ternyata kereaktifan daripada asam karboksilat ini bergantung pada kemudahan dari pembentukan struktur intermediat tetrahedralnya. Jadi, pembeda dari kenapa sih senyawa kelompok yang derivat ini lebih reaktif dibandingkan derivat asam karboksilat lainnya? Ini karena adanya perbedaan dari mudah apa tidaknya dia membentuk struktur intermediat tetrahedral. Dalam pembentukan struktur intermediat tetrahedral itu dipengaruhi oleh dua hal, teman-teman ya. Yang pertama itu ada faktor steric, di mana faktor steric ini tuh dilihat dari pembentukan gugus-gugus karbon alfa. Jadi semakin meruah atau semakin banyak nih terbentuk gugus-gugus pada karbon A-nya, maka reaksinya akan makin sulit terjadi. Sehingga semakin sulit terjadi reaksi itu dia kurang reaktif ya, kereaktifannya semakin kecil atau semakin rendah. Nah, faktor pengaruh yang kedua itu adalah faktor elektronik. Nah, kalau faktor elektronik ini biasanya berhubungan dengan ion ya. Karena elektronik ini kan berasal dari elektron seperti itu. Nah, untuk faktor elektronik ini itu adalah pengaruh polarisasi dari gugus karbon oksigen ya. Di mana gugus karbon dan oksigen ini merupakan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, faktor elektronik ini dipengaruhi oleh dua hal. Jadi ada dua faktor. Yang pertama ada substituen pada inti aromatisnya, atau juga bisa dipengaruhi oleh keelektronegativan dari gugus lepas Y atau keelektronegativan dari gugus yang pergi dari pereaksinya, dari zat pereaksi. Semisal dia bereaksi dengan senyawa halogen. Nah, maka kita akan melihat keelektronegatifannya itu berasal dari halogen yang perginya itu, gitu ya. Atau misalnya dia membentuk amida. Nah, dalam pembentukan amida. Amida itu kan pembentukannya asam karboksilat dengan senyawa amonia. Nah, maka keelektronefan gugus lepas Y-nya itu maksudnya adalah hidrogen dari amonianya itu yang dikatakan sebagai gugus lepas Y. Jadi gugus lepas Y itu adalah gugus yang pergi dari zat pereaksinya. Nah, jika dilihat dari keelektronefan gugus Y, nah makin elektronegatif atau makin elektronik gugus Y, makin tinggi keelektronegativan gugus Y, maka semakin reaktiflah dia terhadap ikatan substituen neutrofilik asil. Jadi, semakin reaktif ikatan terhadap substituen neutrofilik
dengan asilnya. Apa sih yang dimaksud dengan asil? Jadi kalau pada metana itu, bukan pada metana, pada senyawa alkana yang kehilangan gugus hidrogen itu istilahnya menjadi alkil. Nah, kalau pada asam karboksilat yang gugus fungsinya kehilangan hidroksil itu dinamakan dengan senyawa asil. Ya, makanya disini asil adalah gugus asam karboksilat yang kehilangan gugus hidroksilnya. Jadi misalnya dia adalah RCOOH menjadi RCO saja, nah itu yang dikatakan sebagai senyawa asil. Nah, ketika makin elektronegatif gugus Y-nya, maka makin reaktiflah terhadap ikatan SN asil ini. Berdasarkan keelektronegatifan gugus Y, kereaktifan senyawa didapat asam karboksilat ini urutannya bisa kalian lihat di slide. Yang paling besar kereaktifannya itu adalah senyawa klorida asam. Ini sudah paling reaktif. Ini masuk ke dalam kelompok halida asam. Kemudian ada yang reaktif kedua itu ada anhidrida asam. Kemudian ada ester. Ini kereaktifannya menengah, tingkat menengah. Dan yang paling kurang reaktif itu adalah amida. Ini sesuai ya, karena pada amida ini gugus Y-nya itu adalah ion H+. Ion H+ kan memang ke elektronegatifannya rendah. Nah, kalau kita ingat, kalau kita refresh kembali, pada tabel sistem periodik, ya, jadi pada tabel yang banyak unsur-unsurnya itu ya teman-teman, saya harap kalian masih ingat, nilai keelektronegatifan itu kan semakin bertambah besar dari kiri ke kanan. Ya, geserannya itu dia akan bertambah besar dari kiri ke kanan kalau dilihat dari golongan. Dimana golongan yang sebelah kiri itu paling besar keelektronegatifannya, yaitu golongan 7A, berarti golongan halogen. Nah, itulah kenapa amida itu kurang reaktif dibandingkan senyawa halida asam, karena pada amida itu yang jadi gugus Y-nya itu kan adalah H. Yang jadi gugus perginya itu adalah NH2. Nah, NH2 ini kurang reaktif dibandingkan dengan senyawa halogen kan. Nah, ini adalah urutan kereaktifannya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai senyawa salah satu senyawa derivat asam karboksilat, yaitu di sini ada senyawa halida asam karboksilat. Nah, apa sih senyawa halida asam karboksilat ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi halida asam karboksilat ini terbentuk dari reaksi antara asam karboksilat dengan senyawa asam halida. Umumnya bisa terbentuk dari asam karboksilat dengan asam halida atau dengan satu senyawa yang di dalamnya terdapat senyawa halida atau halogen tadi ya. Nah, untuk tata nama derivat dari halida asam karboksilat ini, nah penamaannya sama dengan asam karboksilatnya. Jadi sama dengan asam karboksilat induknya. Kemudian mengganti imbuhan asam AT menjadi il halida. Misalnya ada senyawa asam etanoat misalnya. Ini kan CH3CO ini berasal dari asam etanoat. Nah, karena OH-nya pergi digantikan oleh Cl, maka namanya menjadi asamnya hilang. Tidak lagi ada asam etanoat, tapi asamnya hilang, sehingga etanoatnya berubah jadi etanoil ya. Etanoil. Jadi atnya itu diganti dengan il. Yang awalnya tadi etanoat menjadi etanoil. Nah, kemudian di sini dilihat senyawa halida apa yang berikatannya. Kalau misalnya dia Cl, berarti namanya menjadi etanoil klorida. Kalau misalnya di sini F, berarti etanoil fluorida. Atau kalau di sini Br, berarti menjadi etanoil bromida. Ini adalah nama IUVAC-nya.
Untuk nama trivialnya juga sama ya tata caranya. Jadi kata asamnya hilang, kemudian atnya kembali diganti jadi il. Kalau ini namanya awalnya pada asam karboksilat itu namanya asam asetat. Nah, maka ketika dia menjadi halida asam, namanya menjadi asetil klorida ya. Atau contoh ini yang lainnya. Ini adalah asam propanoat berasal dari asam karboksilat yaitu senyawa asam propanoat. Maka dia menjadi propanoil klorida. Kalau secara trivial namanya kan asam propionat. Nah, sekarang namanya berubah jadi propionil klorida. Oke. Cukup mudah ya untuk penamaannya. Nanti kita akan coba berlatih bersama-sama ya pada saat di kelas. Oke, ini adalah proses pembuatan dari senyawa halida asam. Di mana di sini senyawa halida asam ini bisa kita buat dari asam karboksilat. Nah, ini senyawa asam karboksilatnya nih. Kurang C sebenarnya di sini gambarnya, maaf ya teman-teman, kurang sempurna. Nah, kita bisa menggunakan SOCl2 sebagai senyawa pereaksinya. Jika kita menggunakan SOCl2 atau di sini SOCl2 sebagai pereaksinya, maka di sini akan terbentuk senyawa klorida asam ya, atau klorida asam asetat. Nah, selain SOCl2, kita juga bisa menggunakan pereaksi lain yaitu brom trifluorida. Nah, di sini yang akan terbentuk adalah senyawa bromida asam. Ini pereaksinya ya. Nah, di sini OH-nya digantikan oleh Cl. Kalau di sini OH-nya digantikan oleh brom. Kenapa bukan F? Padahal F kan juga senyawa halogen, Bu. Nah, dibandingkan dengan F, Br itu kereaktifannya lebih besar, sehingga keelektronegatifan Br itu lebih besar dibandingkan F. Sehingga makanya Br itu yang lebih bisa menggantikan OH. Jadi semakin elektronegatif, maka dia yang bisa menggeser posisi si OH ini. Nah, sini catatannya, klorida asam karboksilat itu merupakan senyawa elektropil yang reaktif. Oleh karena itu, senyawa ini mampu bereaksi dengan berbagai senyawa nukleofil termasuk air, amonia, amin, alkohol, ataupun fenol. Jadi ini proses pembuatan halida asam. Ini ada gugus halidanya, Cl2, Br ini juga gugus halida. Jadi semakin dia memiliki keelektronegatifan yang tinggi, maka kemungkinan dia untuk menggeser OH itu semakin besar. Nah, ini mekanisme reaksi dari pembentukan mekanisme reaksi antara asam karboksilat dengan senyawa tionil klorida. Ya, tionil klorida itu apa? SOCl2 tadi ya, tionil klorida itu namanya. Nah, ini mekanisme reaksinya. Di sini sebuah senyawa asam karboksilat RCOOH reaksikan dengan tionil klorida. Nah, yang diserang pertama kali itu adalah H-nya dulu nih, ya. Jadi OH yang sini nanti akan lepas. Jadi Cl-nya pergi dulu. Jadi Cl ini sebagai gugus Y, dia lepas dulu nih, sehingga terbentuk ini pertama kali. ROCOH-nya tetap, kemudian
membentuk ikatan dengan es, dengan sulfur. Jadi si ikatan antara sulfur dan Cl ini terlepas ya. Nah, di sini dia akan bersifat ion positif. Nah, sedangkan O yang di sini ini bermuatan negatif ya. Selanjutnya nanti akan terbentuk klorosulfit RCOO-SOCl. Nah, H-nya ini juga terlepas berikatan sama Cl di sini membentuk HCl. Nah, klorosulfit ini selanjutnya, ini kalau sudah terbentuk HCl, yang mekanisme selanjutnya itu adalah reaksi di klorosulfit. Ya. Di mana klorosulfit ini akan melepaskan akan melakukan pergantian posisi Cl. Jadi ada Cl lagi yang masuk. Klorosulfitnya masih bereaksi dengan Cl. Nah, terbentuk senyawa intermediat seperti ini. Sehingga nanti yang terbentuknya hasil akhirnya berupa klorida asam dan sulfur oksida serta ion Cl-. Nah, ini mekanisme reaksi dari pembentukan halida asam menggunakan tionil klorida. Kalau tadi adalah reaksi pembentukannya, sekarang kita akan coba lihat bagaimana reaksi hidrolisis. Di awal tadi dikatakan, senyawa asam karboksilat itu kalau dia dihidrolisis atau kalau dia mengalami reaksi hidrolisis, maksud saya senyawa derivat asam karboksilat, kalau dia mengalami proses hidrolisis, maka produk yang terbentuk itu adalah asam karboksilatnya. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi hidrolisis? Mudahnya, reaksi hidrolisis itu adalah kita mereaksikan suatu senyawa dengan H2O atau dengan air ya. Dimana di sini hidrolisis itu adalah reaksi penghancuran hidro ya, penghancuran molekul air gitu. Kan lisis itu ada menghancurkan. Di sini contohnya adalah reaksi hidrolisis klorida asam karboksilat. Nah, ini pereaksinya, halida karboksilatnya itu yang digunakan, halida asamnya yang digunakan itu adalah asetil klorida. Nah, asetil klorida ini direaksikan dengan H2O. Nah, ini kan yang menjadi gugus pergi nanti adalah Cl-nya, ini akan pergi bersatu dengan ion H+ dari H2O. Jadi H2O ini nanti akan terurai menjadi H+ dan O2, H+ dan OH-. Nah, OH- dari gugus H2O ini akan menggantikan posisi Cl. Sehingga terbentuk kembali senyawa asam asetat di sini, CH3COOH. Nah, H-nya mudahnya nanti dia tersubstitusi dengan Cl membentuk asam klorida. Reaksi hidrolisis pada derivat asam karboksilat ini merupakan reaksi substitusi yang masuk ke dalam reaksi substitusi nukleofilik. Selain bereaksi dengan molekul air, mengalami reaksi hidrolisis, klorida asam karboksilat juga bisa bereaksi dengan alkohol atau fenol ya. Kalau klorida asam karboksilat bereaksi dengan alkohol atau fenol, maka produk yang terbentuk itu adalah senyawa ester ya. Jadi bukan senyawa ether, tapi senyawa ester. Biasanya pada reaksi ini kita akan menggunakan katalis, di mana katalisnya itu adalah katalis basa organik. Nah, ini bisa kalian lihat di slide. Ini ada contoh reaksinya. Di sini kita mereaksikan asetil klorida atau etanoil klorida ya. Kita reaksikan dengan senyawa alkohol ya. Apa ya namanya kalau ini?
met 1,1 dimetil etanol ya. Nah, ini senyawa, ini gugus alkohol atau senyawa alkohol. Nah, sini makanya tadi di sini dikatakan kita akan menggunakan katalis basa organik. Nah, piridin ini berfungsi sebagai katalis. Nah, di sini terjadi proses pada alkoholnya yang akan jadi gugus pergi itu adalah H-nya. Jadi ion H+ pada OH- pada gugus hidroksil itu akan pergi. Sedangkan pada klorida asam atau halida asam itu halogennya. Di sini kloridanya, sini klorida yang akan terputus ikatannya menjadi gugus pengisi. Klorida dan H-nya bersatu membentuk HCl. Nah, sedangkan ini saling tinggal di substitusi saja. Makanya reaksinya itu kebanyakan untuk reaksi asam karboksilat dan derivatnya itu termasuk reaksi substitusi. Jadi tinggal ditukar posisinya. Mudahnya adalah ditukar. Nah, ini terbentuknya. Nah, senyawa ini merupakan senyawa ester ya. Ini untuk reaksi dengan alkohol. Oke, sampai sini saya harap kalian bisa mudah memahaminya. Nah, selanjutnya derivat senyawa derivat asam karboksilat lainnya itu ada senyawa anhidrida asam ya, di mana pada senyawa anhidrida asam ini untuk penamaannya, jadi kita lihat dulu penamaannya. Tata cara penamaan atau nomenklatur dari anhidrida asam itu diberikan dengan menambahkan kata anhidrida di depannya ya. Jadi tidak perlu ada yang dihilangkan, cukup menambahkan kata anhidrida saja. Semisal di sini adalah senyawa yang berasal dari asam etanoat. Nah, jadi ada dua asam karboksilat, dua asam etanoat bereaksi membentuk anhidrida asam ya. Jadi ada dua kan karbonnya, jadi namanya menjadi anhidrida asam etanoat kalau penamaan secara IUPAC. Tapi kalau penamaan secara trivial sama, tinggal ditambahkan anhidrida aja. Asam etanoat kan nama trivialnya adalah asam asetat, maka namanya kita tambahkan anhidrida depannya. Jadi anhidrida asam asetat. Kalau yang ini karena karbonnya ada 3 dari karboksilatnya, maka namanya berubah menjadi anhidrida asam propanoat atau anhidrida asam propionat ya. Saya punya triks mudah untuk anhidrida asam. Jadi anhidrida asam itu cara penamaannya kalian hitung jumlah karbonnya, kemudian kalian bagi 2. Nah, berapa jumlah hasil baginya itu adalah cara mudah untuk menentukan namanya. Jadi misal di sini total karbonnya kan ada 6 ya teman-teman. Terus kalian bagi 2 tuh, 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, berarti namanya itu ada di penamaan dengan 3 karbon ya. Kalau 3 karbon kan namanya propanoat. Jadi penamaannya cukup mudah, tinggal kita tambahkan anhidridanya saja. Nah, untuk pembuatannya, tata cara pembuatan anhidrida asam, biasanya anhidrida asam itu tidak dapat ya, jadi tidak dapat dibentuk langsung dari asam karboksilat induknya. Nah, biasanya dia dibuat dari derivat asam karboksilat yang lebih reaktif. Nah, jadi nggak bisa kita menggabungkan langsung atau mereaksikan langsung 2 buah asam karboksilat misalnya. Ada 2 cara dalam pembuatan anhidrida asam karboksilat ya.
Cara yang pertama nih, kita bisa menggunakan klorida asam. Nah, jadi kita menggunakan senyawa deripat lagi, tapi deripat yang makanya dikatakan deripat yang lebih reaktif. Kalau dilihat dari urutan kereaktifan di slide depan tadi, kan yang lebih reaktif dibandingkan anhidrida asam asetat itu adalah senyawa halida asam. Maka dalam pembentukannya otomatis kita hanya bisa menggunakan halida asam. Mungkin nggak menggunakan amina. Mungkin nggak kita menggunakan amida. Tidak mungkin jawabannya. Kenapa tidak mungkin? Karena amida itu kurang reaktif kan dibandingkan anhidrida. Nah, jadi cara pembuatan anhidrida itu yang pertama kita bisa menggunakan klorida asam dengan suatu karboksilat. Atau yang kedua, kita bisa juga mengolah asam karboksilat dan anhidrida asam asetatnya. Nah, untuk yang kedua ini reaksinya itu reversible ya. Ini contoh yang pertama, ini adalah reaksi antara sebuah karboksilat dengan klorida asam. Ya, dimana klorida asam nih kan lebih reaktif dibandingkan anhidrida asam. Nah, di sini kita menggunakan natrium benzoat. Nah, natrium benzoat ini suatu karboksilat yang berasal dari asam benzoat. Di sini natrium benzoat direaksikan dengan asetil klorida menggunakan katalis ether pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, natriumnya nanti akan jadi gugus pergi, jadi natriumnya pergi, sedangkan pada klorida asamnya itu adalah halidanya, atau di sini yang halidanya kan Cl, maka Cl yang akan menjadi gugus pergi. Na sama Cl berikatan membentuk senyawa natrium klorida. Di sini kembali lagi reaksi yang terjadi itu ada reaksi substitusi ya. Jadi tinggal ditukarkan saja posisinya ya. Sehingga nanti akan terbentuk senyawa anhidrida asetat benzoat. Nah, ini asam asetat. Ini kan asam asetat ya. Dari asam asetat maksudnya. Asetil klorida. Nah, anhidrida asetat benzoat. Cukup mudah ya, Na-nya pergi kalau di sini sebenarnya Cl. Jadi tinggal digabung aja nih yang sama-sama tinggal dipertukarkan ya, disubstitusi. Jadi poin pentingnya pada hampir semua reaksi dalam senyawa asam karboksilat ataupun senyawa derivat asam karboksilat itu merupakan reaksi substitusi ya. Oke. Itu adalah untuk reaksi pembentukannya tadi. Selanjutnya. Nah, kalau yang ini adalah reaksi hidrolisisnya ya. Nah, kalau reaksi hidrolisis dari senyawa anhidrida asam asetat biasanya bisa berlangsung dalam larutan asam atau bisa juga dilakukan dalam larutan basa. Nah, dia akan kembali menghasilkan 2 asam karboksilat ya. Jadi kembali. Nah, tadi seperti contoh di depan, reaksi hidrolisis derivat itu pasti menghasilkan asam karboksilatnya. Misalnya di sini kita mau menghidrolisis asetat anhidrida atau anhidrida asam asetat ya. Ini senyawa anhidridanya, anhidrida asam asetat. Kita hidrolisis. Kalau hidrolisis itu direaksikan dengan H2O. Nah, maka di sini akan terbentuk 2 buah senyawa asam asetat. Nah, pada bagian pertama ini nanti dia akan putus di bagian sini nih. Ikatan antara CO-nya putus. Nah, CO putus. H2O ini akan terurai menjadi
H+ dan OH-, ya. Nah, OH-nya akan berikatan dengan C yang di sini, sehingga membentuk CH3COOH, sedangkan H+-nya itu berikatan dengan O, sama, yang akan terbentuk juga sama, CH3COOH, sehingga terbentuk dua buah molekul asam asetat. Kuncinya adalah pada reaksi hidrolisis derivat asam asetat, maksud saya pada reaksi hidrolisis asam karboksilat, kita akan mendapatkan kembali produknya itu berupa asam karboksilat, ya. Hidrolisis derivatnya. Nah, ini kalau tadi dengan hidrolisisnya dengan air, sekarang reaksi hidrolisis yang lain, jadi anhidrida asam asetat itu juga bisa kita hidrolisis dengan menggunakan alkohol, ya. Dengan menggunakan alkohol. Nah, kalau menggunakan alkohol, maka produk yang terbentuk itu berupa ester dan senyawa asam karboksilat, ya. Contohnya di sini sama, kita misalnya punya senyawa anhidrida asam asetat direaksikan dengan metanol. Tetap sama juga, proses reaksinya itu merupakan reaksi substitusi, ya. Tetap reaksi substitusi. Ingat, pada alkohol itu yang akan jadi gugus pergi itu adalah dia terputus, ikatan yang terputus itu antara O dan H. Jadi H-nya akan pergi menjadi ion H+, sedangkan ini akan terbentuk gugus OR, ya. Ini kan ROH. Nah, OR-nya ini akan berikatan dengan karbon, membentuk ester RCOOR, ya. Dia terbentuk di sini metil asetat. Sedangkan yang satunya nanti akan membentuk asam asetat. H-nya ini berikatan dengan O di sini. Nah, saling tersubstitusi. Makanya secara umum reaksi derivat ataupun asam karboksilatnya sendiri itu kebanyakan adalah reaksi esterifikasi. Maksud saya reaksi substitusi. Oke, untuk materi pada video kali ini sampai di sini dulu. Saya punya quote nih buat kalian. Create the highest, grandest vision possible for your life because you become what you believe, ya. Jadi kita itu akan terbentuk sesuai dengan apa yang kita yakini, seperti ya. Jadi kalau kalian yakin kalian bisa berhasil mencapai sesuatu, maka insya Allah dengan usaha dan ikhtiar ya, maksud saya dengan usaha dan doa, hal tersebut bisa kalian raih, teman-teman. Oke, ini referensi dan terima kasih teman-teman. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi di era pandemi ini, karena tidak memungkinkan bagi kita untuk bertatap muka di kelas. Dan nanti saat perkuliahan kelas daring, kita akan lebih banyak membuka sesi tanya jawab saja, ya. Jadi silahkan kalian pelajari materinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.